membahas tentang perekonomian terbuka. Jadi di bahasan kita sebelumnya, baik saat kita membahas tentang keseimbangan di pasar barang maupun keseimbangan di pasar uang, gitu ya, saving dan investment, kita mengasumsikan bahwa perekonomian itu tertutup. Nah, sekarang kita akan memperluas asumsi kita. Jadi kita akan menganggap bahwa perekonomian itu terbuka. Oke. Nah, video ini akan saya bagi menjadi beberapa sesi. Dan di sesi pertama ini kita akan membahas konsep perekonomian terbuka. Oke, apa itu perekonomian terbuka? Oke, kita mulai pembahasan kita. Oke, sekali lagi kita akan membahas tentang perekonomian terbuka. Oke, pertama kita bahas dari sisi konsep. Apa itu perekonomian terbuka, gitu ya? Oke, dari definisinya dulu. Suatu perekonomian itu disebut dengan perekonomian terbuka itu jika di dalam perekonomian tersebut itu terdapat ekspor dan impor barang. Oke. Tidak hanya barang ya, artinya barang dan jasa. Kemudian syarat yang kedua apa? Suatu perekonomian bisa dikatakan sebagai perekonomian terbuka, terdapat pinjam meminjam dana, gitu ya. Nah, peminjaman dana ini nanti kita akan bahas, ini terkait dengan capital outflow atau inflow, gitu ya. Nah, inilah bahasan atau definisi dari perekonomian terbuka. Oke, sekali lagi bahwa perekonomian disebut perekonomian terbuka itu jika di dalam perekonomian tersebut itu terdapat ekspor dan impor barang dan jasa, gitu ya. Jadi kalau dalam keseharian kita sering mengonsumsi barang dari luar negeri, maka perekonomian Indonesia adalah perekonomian terbuka, gitu ya. Misalnya kita saat kita mengonsumsi apel misalnya, kita mengonsumsi apel dari California misalnya atau Fuji, ya, yang merupakan produk dari luar negeri. Hal semacam itu secara sederhana seperti ini sebenarnya mengindikasikan bahwa perekonomian kita terbuka. Ada ekspor dan impor barang, gitu ya. Kalau kita ke luar negeri misalnya, kalau kita ke Amerika misalnya, kita bisa menemukan Indomie di sana, gitu ya. Itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa perekonomian itu perekonomian terbuka. Demikian juga perekonomian disebut dengan perekonomian terbuka itu jika ada capital outflow dan capital inflow yang menunjukkan sebenarnya adalah peminjaman pinjam dan meminjam dana antar negara. Ya. Kalau itu terjadi, maka perekonomiannya adalah perekonomian yang terbuka. Nah, dari definisi ini kita akan mengembangkan persamaan identitas dari pendapatan nasional atau output nasional yang sebelumnya telah kita lakukan untuk perekonomian tertutup, kemudian kita kembangkan ke perekonomian terbuka ini. Kita sudah membahas bahwa dalam perekonomian tertutup, Y ini sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G, gitu ya. Y di sini adalah pendapatan nasional, PDB, gitu ya. Jadi PDB itu apa? PDB artinya adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara, gitu ya. Ingat, ini adalah produksi domestik, yang diproduksi dalam sebuah negara dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Nilai akhir dari barang dan jasa. Itu adalah konsep dari PDB. Ingat, berarti Y ini adalah produk domestik kalau kita ngomong PDB. Nah, dalam perekonomian yang tertutup, gitu ya, barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara tersebut itu pasti akan dikonsumsi sendiri oleh negara tersebut. Jadi konsumsi di sini adalah konsumsi terhadap
barang-barang domestik gitu ya, kita sebutkan sebagai D, domestik. Jadi semua konsumsi yang dilakukan oleh suatu negara itu adalah untuk barang domestik. Semua investment yang merupakan bisa kita anggap sebagai konsumsi dari perusahaan itu juga dari barang-barang domestik, termasuk konsumsi barang dan jasa oleh pemerintah, government spending, G-nya ini juga untuk domestik. Oke, jadi di sini kita memperoleh persamaan ini. Y sama dengan C domestik ditambah I domestik ditambah dengan G domestik. Nah, kalau di dalam perekonomian yang terbuka gitu ya, tidak semua output barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian tersebut itu dikonsumsi oleh negara itu. Tapi ada yang diekspor gitu ya. Karena prinsipnya terbuka, ada ekspor dan impor barang dan jasa. Oke, kita revisi persamaan ini. Oke, jadi sekarang kita punya Y, ini sama dengan C domestik, ditambah dengan I domestik, ditambah dengan government yang domestik, ditambah dengan ekspor. Gitu ya. Jadi sekali lagi, Y ini adalah barang yang diproduksi di dalam sebuah negara, akan dikonsumsi investment, government spending. Kalau ini masih ada sisa, berarti diekspor. Inilah persamaan kita. Nah, sekarang kita revisi. Kan di dalam sebuah negara, konsumsinya kan tidak hanya konsumsi terhadap barang-barang domestik, kita juga mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, gitu ya. Jadi persamaan ini kita kembangkan. Y ini merupakan konsumsi total, artinya konsumsi yang dilakukan baik untuk produk domestik maupun produk dari luar negeri, gitu ya. Karena domestik ini berarti dikurangi dengan konsumsi dari barang-barang luar negeri. C dari foreign, gitu ya. Ditambah dengan I total, dikurangi dengan I untuk foreign, demikian juga untuk government, ditambah dengan ekspor. Kita sederhanakan ini menjadi C, ditambah I, ditambah G, ditambah dengan X, dikurangi dengan CF, IF, EF. Oke, Y sama dengan C, ditambah I, ditambah G, ditambah dengan X, dikurangi dengan konsumsi terhadap barang luar negeri. Investment atas barang-barang dari luar negeri dan juga konsumsi pemerintah untuk barang-barang dari luar negeri. Ini keseluruhannya apa? Ini keseluruhannya adalah impor. Dan inilah persamaan perekonomian terbuka kita. Ya. Y, PDB ini sama dengan C ditambah I ditambah G dan X ditambah dengan X dikurangi dengan M, ekspor dikurangi impor ini sering kita sebut sebagai net export. Gitu ya. Inilah persamaan dalam perekonomian terbuka kita. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ini, net export ini. Yang menunjukkan bahwa ada ekspor dan impor barang dan jasa. Gitu ya. Itulah konsep perekonomian terbuka. Nah, kita juga sudah tahu bahwa Y, saya akan menguraikan satu persatu persamaan ini. Jadi Y ini merupakan fungsi dari capital dan labor. Exogen, capital dan labornya. C ini merupakan fungsi dari Y dikurangi dengan tax, disposable income. Ini semuanya juga exogen. I ini merupakan fungsi dari R. Kemudian G ini adalah exogen, demikian juga dengan tax. Dan NX gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas NX merupakan fungsi dari apa, tapi sebelumnya di sini dulu. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah ini. I merupakan fungsi dari R. Nah, nanti di dalam perekonomian terbuka, kita akan membedakan dua jenis ekonomi.
yaitu small economy dan large economy, gitu ya. Nah, small economy itu apa? Small economy itu adalah perekonomian yang relatif kecil dan dia tidak bisa memengaruhi tingkat bunga internasional. Tingkat bunga real yang ada di negara tersebut ini merupakan given, merupakan hasil dari tingkat bunga internasional. Jadi di dalam perekonomian negara tersebut, R itu relatif tergantung pada tingkat bunga yang ada di internasional, gitu ya. Dia tidak bisa menentukan tingkat bunganya sendiri, gitu ya. Oke, mungkin nilai besarnya itu bisa naik turun, bisa berubah, tetapi masih terkait atau disesuaikan dengan tingkat bunga internasional. Jadi R-nya di sini ini merupakan given dari tingkat bunga internasional. Oke, sekali lagi yang di sini R ini merupakan tingkat bunga internasional. Jadi tingkat bunga di negara tersebut itu merupakan variabel yang ditentukan oleh tingkat bunga internasional. Berarti itu adalah small economy. Nah, kalau large economy ini, okay, R-nya itu merupakan tingkat bunga keseimbangan di negara tersebut, gitu ya. Jadi large economy artinya dia bisa menentukan tingkat bunganya. Tingkat bunganya itu tergantung tingkat bunga keseimbangan di negara itu. Sekali lagi kalau small economy itu tergantung dari tingkat bunga internasional, kayak gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, itulah konsep dari perekonomian terbuka kita, gitu ya.